Halo sahabat Sobi Teh Manis, kembali lagi di channel kita Brand Informatika di segmen Teh Manis, Teknologi Masa Kini dan Solusi. Selamat datang di SMK Negeri 2 Sragen, sekolah unggulan berbasis karakter. Hai, apa kabar hari ini? Semoga selalu semangat. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai kompetensi kalian yang ada di sekolah kami. Apa saja sih kompetensi kaliannya? Yuk, ikuti saya. Bisnis konstruksi dan properti. Di sini mempelajari tentang konstruksi bangunan dan furnitur perkayuan, pengukuran tanah, rencana anggaran biaya konstruksi bangunan, laporan pelaksanaan konstruksi bangunan, dan perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Kerjasama industri, PT Bakri Building Industri, Asli Desain, CV Bengawan Solo, dan masih banyak lagi. Dibimbing oleh guru yang berpengalaman dan profesional, menjadikan siswa kompeten di bidang konstruksi, desain pemodelan dan informasi bangunan. Program keahlian yang mempelajari perancangan bangunan dan menggambar desain bangunan. Kerjasama industri, PT Intaf Prima Solosindo, CV Arsitek Kita Jaya, PT Serpong Cipta Kreasi, dan masih banyak lainnya. Dibimbing oleh guru yang profesional dan fasilitas yang mumpuni, menjadikan siswa terampil dan kreatif dalam menghasilkan desain gambar yang siap bersaing di dunia industri. Teknik instalasi tenaga listrik, program keahlian yang mempelajari tentang panel pengontrol mesin industri, rangkaian elektronika, perbaikan listrik, dan kelistrikan lainnya. Kerjasama industri, PT PLN, PT Delta Merlin Sandang Tekstil, PT Sarini Warna, dan masih banyak lainnya. Dibimbing oleh guru yang berpengalaman dan profesional, menjadikan siswa kompeten di bidang kelistrikan. Teknik kendaraan ringan otomotif. Di sini, program keahlian yang mempelajari engine, kelistrikan, dan chassis pada mobil, mulai dari tune-up konvensional, sistem EV, sampai overhaul dengan peralatan yang lengkap dan mutakhir, dari mobil manual maupun matic. Kerjasama industri, PT Sunstar Motor, PT Putra Mandiri, Mas Moko, dan masih banyak lainnya. Dibimbing oleh guru yang profesional dan fasilitas yang lengkap, membuat siswa menjadi teknisi otomotif yang kompeten. Teknik komputer dan jaringan. Di sini, program keahlian yang mempelajari tentang komputer dan jaringan, mulai dari hardware, software, dan instalasi jaringan komputer. Kerjasama industri, Telkom, Primakom, dan beberapa dinas di Kabupaten Sragen. Dibimbing oleh guru yang profesional dan berpengalaman, menjadikan siswa kompeten di dalam bidangnya. Teknik pemesinan, program keahlian yang membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar manufaktur berbasis industri, mulai dari mesin bubut, fries, CNC, dan komputer aided drawing dan design atau CADD. Kerjasama industri, Solo Abadi, PT Agni Duta, PT Kurnia Baja, dan masih banyak lainnya. Dibimbing oleh guru yang profesional dan pengalaman, membuat lulusan yang siap menjadi teknisi mesin yang kompeten. Jadilah bagian dari kami, menyiapkan kader generasi bangsa yang hebat. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Kamu siap? Oke, pada hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah yang pertama Bapak Joko selaku Wakahumas di SMKN Negeri 2 Sragen. Yang kedua adalah Bapak Romdoni selaku Kaprodi Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, hari ini kita akan bincang-bincang ringan dan mungkin ada sedikit joke-joke ya teman-teman, supaya nanti dalam pembicaraan ini menjadi silakan santai. Oke, kita akan bicara tentang SMK Negeri 2 Sragen. Jadi mungkin ke Pak Joko dulu ya, kira-kira apa sih yang akan diunggulkan, atau mungkin nanti ada penghargaan dan macam-macam akan bisa ceritakan. Yang pertama mungkin dari histori dulu Pak Joko, kira-kira
SMK ini sudah berdiri berapa lama dan sudah apa yang dilakukan oleh SMK? Terima kasih Mas Pepep di Belanda Informatika di Teh Manis. Iya. Sambil diruput nggak apa-apa. Oh, Teh manisnya diseruput maksudnya. Perkenalkan, SMK 2 Sragen itu letaknya di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, sehingga jauh sekali ya. Kalau ini pelosok, Ya. Jadi berdirinya juga barusan, berdiri tahun 2002. 2002? Iya, masih muda kan? Masih muda. Ya. Kira-kira umur berapa itu berada? 18 tahun. 18 tahun ya. Nah, kalau anak muda itu baru Remaja. Remaja. Ya. Produktif. Iya. Ya. Di sana ada 6 jurusan. 6 jurusan. Program keahlian. Oh, Ya. oke. Ada teknik mesin, kemudian ada TKJ unggulan kita ini. Wah. Bosnya ini. Pak Kaprodinya, Iya. Pak Romboni ya. Iya. Wah, Iya. luar biasa. Kemudian ada teknik listrik, Teknik listrik. kemudian ada ini bisnis konstruksi dan properti. Yang ketiga, yang terakhir ada ini desain pemodelan. Desain pemodelan itu bicara Bangunan. apa? Oh, bangunan. Oh, Ya, oke. Oke. desain pemodelan dan informasi bangunan. Dan informasi bangunan. Ya, ini keunggulan kita. Keunggulan. Nah, tapi ada satu lagi yang unggul. Apa itu, Pak? Ya, kita ada namanya program pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Ini ada semacam prodi khusus atau memang dia diinputkan dalam setiap prodi gitu? Diinputkan dalam setiap jurusan. setiap jurusan dalam 1 tahun di kelas 10. Di jadwal di kelas 10. Jadi dia ada jadwal tersendiri gitu ya untuk Iya. pendidikan karakter. Semacam kayak kalau di mahasiswa itu ospek itu atau gimana ini? Kita dalam 1 tahun Hmm. itu namanya ketarunaan. Oh, wah jadi semi militer ini ya? Bisa dicoba lihat nanti di Luar biasa. YouTube kita. Oke. Ya, channelnya Taruna SMK Negeri 2 Sragen. Oke, teman-teman kalau pengen lihat tentang SMK juga bisa lihat di channel yang Ya, diinformasikan tadi. itu unggulan kita, pendidikan karakter. Karakter. Nah, gitu. Berarti hanya di kelas 10 saja ya? Kelas 10. Itu selama 1 tahun. 1 tahun. Ya. Jadi tahun itu dia ada pendidikan ketarunaan gitu Ya, ya. kalau yang kelas 11, kelas 12 berarti pendidikan karena tingkat lanjut. Oke. Kira-kira motivasi apa Pak pertama kali kok membuat ada ketarunaan ini? Apakah ada sedikit menuju ke kemiliteran atau mungkin lebih condong ke kedisiplinan atau bagaimana? Latar belakangnya bagaimana tuh? Kalau- ketarunaan ini? Kalau menuju ke semi militer tidak. Tidak. Oh, gitu Ya, ya. tapi kita ingin menanamkan 1 karakter unggul, Mhm. 2 kedisiplinan, ketiga adalah berbuat baik. Berbuat baik. Ya, itu yang penting. Ya. Nanti pelatihannya ya kayak latihan pakaiannya, performanya ya seperti apa? Tentara gitu. Tentara gitu. Oh. Tapi- Harus botak nggak Pak itu? Iya, Harus botak. iya, kotaknya sudah ada aturannya. Oh, gitu ya. Nanti dilihat ya, Oh, ya, selamat. teman-teman di Teh Manis, Siap. lihat. Oke. Terus kalau dari sisi ya saya juga sama sih, Sama. sama ya, Sama. semi militer juga ya gitu ya. Oke. Ya. Oke. Nah itu untuk jam pembelajarannya gimana tuh Pak? Apakah dia include dalam KBM atau mungkin ada jadwal tersendiri di sore hari atau gimana gitu untuk ketarunaan itu? 1 kelas dalam 1 minggu 1 kali. 1 kali selama berapa? 1 jam? hari penuh. 1 hari penuh. Ya. Oh, berarti Pembelajaran memang, mereka berada di hari tempat Senin pelatihannya. pelatihan sendiri. Oh, tapi KBM juga di situ. KBM-nya kalau gurunya mau datang ke situ, oke. Hmm. Kalau tidak ya berarti diambil alih oleh pelatihnya semua. Oke. Ada pelatih khusus. Ada pelatih khusus untuk itu ya. Artinya berarti di situ selain siswa itu harus menyelesaikan KPM yang sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, Ya. juga harus ada penambahan ketarunaan tadi ya. betul. Dan itu menjadi nilai plus dari siswa SMK Ya. Negeri 2 Sragen. Wah, luar biasa ini. Satu lagi, Ya, gimana? satu lagi Hmm. keunggulan kita ini jadi percontohan di tingkat Jawa Tengah dan di tingkat nasional. Hmm. Kita punya lembaga setelah anak-anak belajar di SMK 2, kompetensinya sudah sudah mempunyai kompetensi, Hmm. ada namanya lembaga
LSP. LSP, oh lembaga sertifikasi profesi. Betul. Oh, berarti sudah bisa mengeluarkan itu sendiri. LSP, nih? LSP P1. LSP P1. Ya, di SMK Berarti sudah P1. bisa mengeluarkan sertifikasi Cap Garuda berarti ya. Iya. Oh, luar biasa. Jadi alumni-alumni kita Hmm. sudah mempunyai, wajib mempunyai Sertifikasi itu. Jadi teman-teman yang berminat ke SMK Negeri 2 sudah lengkap ya. Jadi Nah. sudah ada sertifikasinya, sudah ada pendidikan karakter. Karakternya. Sangat luar biasa. Ya. Silahkan nanti join ke gabung ke SMK Negeri 2 saja. Oke, selanjutnya mungkin dari beberapa tadi kan sehari story ya, keunggulan-keunggulan apa lagi yang dipunyai oleh SMK Negeri 2 Pak? Selain tadi punya pendidikan karakter, ada LSP, mungkin ada hal lagi yang perlu ditonjolkan lagi apakah? di bidang IT. Di bidang bebas, bisa IT, bisa Iya. dari seluruh rumpun tadi. Iya. Program keahlian TKJ ini. Oh. Nanti jelaskan oleh ini. Wah. Silakan. Lanjutkan Marong. Oh. Kita punya keunggulan-keunggulan di bidang TI TI, yang digawangi oleh program keahlian. TKC. Oh, oke. Kalau yang untuk prodi-prodi lain kira-kira seperti apa itu? Kalau prodi-prodi yang lain memang keunggulannya masing-masing ya. Ah. Misalkan teknik mesin yang Oh, berarti gitu. kita bekerja sama dengan industri untuk membuat teaching factory di sekolah. Sudah berbasis ya pabrik ya. Ya. Untuk siswanya sendiri kira-kira sekarang sudah mencapai berapa ribu Pak? Atau berapa ratus? 1.600-an. 1.600? Ya, 1.676 yang terakhir. 1.676. Berarti itu satu kelas 1, 2, 3 ya? Iya. 1, 2, 3. Rata-rata berarti average sekitar 500 lebih ya satu angkatan ya. Betul. Luar biasa. Berarti ini sekolah yang sudah gede teman-teman kami ya. Karena rata-rata kalau Sekolah swasta, muda tapi ya, dipaksa untuk cepat cepat larinya. larinya ya. Yang penting untuk guru-gurunya sejahtera. Yang penting itu. Oke. Kira-kira tuh penghargaan apa yang sudah didapatkan di SMK Negeri 2 yang mungkin 1 atau 2 gitu yang sifatnya agak spektakuler gitu yang luar biasa kira-kira? Kalau biasa penilaian itu kalau di sekolah itu namanya akreditasi. Akreditasi ya. Ya, Oke. alhamdulillah kita dari tahun ke tahun masih tetap mempertahankan, semakin meningkat, akreditasinya sudah A. Wah, alhamdulillah ya. Kemudian di apa ini kita penghargaan dari sekolah percontohan pendidikan karakter itu. Ya, kemudian terakhir nanti bisa dilihat di YouTube kita pelantikan Taruna oleh Pak Gubernur Jawa Tengah. Wah, Pak Ganjar ya? Iya. Luar biasa. Tahun 2019. 2019, berarti baru 2 tahun yang lalu? Iya. Berarti itu Taruna yang pertama kali atau sudah beberapa kali? Sudah ke 7 atau ke 7 6 kali ya? Oh, pelantikannya. luar biasa. 7 atau ke 6. Iya. Berarti sudah ya, sudah diakui ya Pak di sini. Iya. Artinya di Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah Pak Ganjar bisa hadir. bisa hadir ya. Iya. Luar biasa. Ya. Yes. Oke, kalau gitu mungkin tadi disinggung oleh Pak Joko tentang prodi yang diunggulkan adalah TKJ. Iya. Saya ingin tahu sebenarnya seberapa besar sih impactnya Mr. Romdoni itu menghandle TKJ-nya. Kira-kira pripun Pak Romdoni sebagai penguasa TKJ? Kira-kira apa yang bisa disampaikan ke teman-teman Sobi? Gitu? Iya, ini Mas Pepet. Sebenarnya saya itu adalah walaupun jadi kaprok di PKJ sekarang ini, saya ini juniornya dari Wakahumas. Berarti mengenal Mereka ini senior saya. Dulu pertama kali yang jadi kaprok PKJ itu adalah Pak Joko. Sekarang Pak Joko hengkang ke Wakahumas, akhirnya saya disuruh ganti. Suruh ganti. Berarti ngelungsuri ya bahasa Ngelungsuri. Jawa gitu ya. Siap-siap. Seperti itu. Oke. Jadi istilahnya ini cuma melanjutkan apa yang memang sudah dicita-citakan oleh Pak Jokowi. Siap. Oke. Jadi kira-kira tadi ada unggulan apa yang disampaikan di TKJ? Apakah sekarang sudah ada mungkin sertifikasi yang khusus untuk TKJ atau mungkin ada produk-produk unggulan apa kira-kira? Ya, memang di TKJ kami sudah kerjasama dengan LSP P3 Oh, LSP P3 ya. yang ada di Bekasi itu. Terus
guru-guru yang ada di TKJ, terutama guru produktif itu sudah menjadi asesor semua. Wah, para punggawa ini. Seperti itu. Ya, siap. Terus ada lagi Mas Pepet, kaitannya dengan untuk unit produksi. Ini produksi udah punya ya? Sudah punya unit produksi TKJ SMKN 2 Sragen. Itu dia apa produksinya kira-kira itu? Unit produksi yang kita jalankan saat ini ya kita sebagai jasa aja, jasa instalasi, perakitan komputer, seperti itu. Jadi seandainya dari luar itu pengen, oh ini komputer ini seperti kok rusak seperti ini seperti apa? Nah, kita bisa melayani seperti itu. Nah itu untuk teknisinya kira-kira dari siswa sendiri atau ada campur tangan guru yang menghandle itu ya? Ya memang itu untuk teknisi itu ada campur tangan juga. Di samping itu ada toolman itu juga ada. Apa? Toolman. Oh toolman. Toolman TKJ itu juga ada. Itu juga terlibat. Bahkan siswa pun juga dilibatkan. Oh. Nah, ini kan muaranya kan memang untuk siswa. Siswa ya sebenarnya ya. Sebenarnya untuk siswa, bukan untuk siapa-siapa. Ya, pokoknya istilahnya siswa itu biar dapat pembelajaran secara praktek dan langsung di dunia industri begitu ya. Nah, selama ini untuk unit produksi ini sudah berjalan dengan baik atau mungkin ada kendala-kendala apa kira-kira Pak? Ya, alhamdulillah Mas Atep. Lancar. Perjalanannya itu ya yang namanya unit produksi ya seperti itu. Oh, ya ada enaknya, ada kendalanya juga. Gitu. Kalau enaknya itu ya kalau kita mengerjakan selesai. Ada sedikit untuk beli teh manis. Teh manis. Itu kan seruput enak, seruput itu enak. Tapi kendalanya memang juga ada karena keterbatasan peralatan untuk repairnya, repair komputer itu kan terbatas. Seandainya kalau sudah rusak mainboardnya, seharusnya larinya ke apa itu sudah nggak bisa itu. Oh, berarti karena terbatas karena hardware-nya itu tadi ya. Hardware-nya itu. Tapi kalau sekitar hardware yang ringan-ringan, bongkar pasang terus troubleshooting kerusakan yang ringan-ringan itu kami bisa. Ya jadi salah satu unit produksinya adalah tadi sudah dikembangkan, jadi memang luar biasa. Jadi tujuannya adalah mahasiswa biar bisa praktek secara langsung teman-teman yang suki. Selanjutnya mungkin ada kira-kira kalau dalam bahasa kita tuh pengen menjangkau apa gitu kira-kira di TKJ ini dalam waktu dekat, kalau dalam waktu panjang kira-kira apa yang pengen dicapai lagi Pak untuk TKJ? Iya, ini Mas Peter. Untuk TKJ itu kan kalau lulusan dari TKJ itu sebagian besar lulusan itu melanjutkan kuliah. Melanjutkan kuliah ya. Ternyata kan sebagian lulusan itu melanjutkan kuliah. Tapi juga ada yang bekerja. Ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan karena di SMK 2 Sragen itu pun juga ada yang namanya bursa kerja khusus. Bursa kerja khusus. Nah, itu untuk menampung lulusan-lulusan itu, menyalurkan lulusan itu ke dunia kerja. Dunia kerja. Ya memang untuk jurusan TKJ harapannya itu ini kan SMK ya. Ya memang harapannya itu anak lulus SMK jurusan TKJ itu ya mandiri bekerja langsung sendiri, bekerja ya. Membuat usaha sendiri dengan lapangan kerja sendiri dengan ilmu yang sudah didapat di sekolahan. Nah, seperti itu. Oke. Harapannya seperti itu. Selama ini untuk lulusannya sudah ada, kalau bahasa kita itu tracing itu untuk mencari sebenarnya siswa kita itu lulus itu banyak mana sih, apakah banyak kuliahnya atau banyak kerja, dan sudah ada mungkin sedikit riset tentang itu. Ya itu memang itu sudah dilakukan oleh Humas ya. Untuk penelusuran tanah matang.
penelusuran keamanan. Ya, keamanan alumni. Ya, alumni itu ada penelusuran. Jadi setelah lulus dari SMK 2 itu tidak dibiarkan begitu saja. Betul, ya. Tapi kita tetap memperhatikan lulusannya itu kemana itu ditelusuri. Gitu ya. Iya, memang ada yang bekerja di perusahaan itu paling enggak ya sekitar banyak ya Pak itu. Banyak itu sekitar 50%-an. 50% itu bekerja di perusahaan. Oh, gitu ya. Untuk melanjutkan kuliah itu ya sekitar 30% ada. 30% ada. Atau yang sisanya itu masih bekerja sendiri, membuka lowongan pekerjaan sendiri. Ya, jadi jangan sampai siswa-siswa kita yang luluskan itu nganggur gitu ya. Bahkan untuk sebagai tanggung jawab sekolah, artinya alumni kita sebenarnya kurang apa sih gitu kan kalau tidak mendapatkan pekerjaan, atau mungkin kalau yang melanjutkan kuliah tidak ada masalah karena memang dia tujuannya kuliah ya, masih berbentuk ilmu lagi. Tapi kalau memang tujuannya yang lebih bekerja, kadang-kadang kita berpikirnya kenapa belum bisa bekerja dan sebagainya. Oke, yang lainnya mungkin nanti ada yang perlu disampaikan lagi Pak Joko, mungkin tentang program-program tentang sekolah yang mungkin bisa diinformasikan kepada publik supaya publik lebih tahu tentang SMK Negeri 2. Jadi teman-teman teh manis Ya. di SMK 2 Sragen itu ya seperti sekolah-sekolah SMK yang lain. Cuman kita fokus yang pertama pembelajarannya jalan, pendidikan karakternya jalan. Yang paling utama ini pendidikan karakter ini. Jadi kalau pembelajaran itu yang disentuh itu hatinya dulu. Hatinya. Nanti pikirnya akan mengikuti. Kalau sudah hatinya dapat, pembelajarannya gampang. Maka pendidikan karakter yang pertama. Kemudian kita lengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Di TKJ ini sudah ada mikrotik akademi. Oh iya. Kita susul lagi dengan lab fibernya. Ya, lab fibernya. Sehingga ini digunakan untuk proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, kita aktifkan untuk mensertifikasi anak-anak biar diterima oleh dunia kerja melalui LSP. LSP jalan bergerak. Nah, setelah LSP jalan bergerak, kemudian yang kita gerakkan lagi adalah menyalurkan. Nah, itu membantu menyalurkan alumni ya. Kita aktifkan bursa kerja khususnya. Bursa kerja khususnya yang menangani saya. Oh, gitu. Saya dan tim saya, sehingga beberapa perusahaan datang ke sekolah. Rekrut. Ya. Alhamdulillah di Sragen kita jadi center BKK-nya di wilayah. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang mengendaki rekrutmen di wilayah Sragen. Yang terakhir kemarin, yang terakhir kemarin dari Toyota datang ke sekolah. Kemudian seperti yang dikatakan Mas Pepet tadi, tracing studinya. Dari tracing studinya memang alhamdulillah dibantu dengan teknologi sekarang akan lebih mudah. Anak-anak semakin memberikan informasi keberadaan mereka. Memang 1 tahun 2 tahun ini agak menurun karena musim pandemi ya. Iya. Oh iya benar. Tingkatnya menurun karena memang susah. Mudah-mudahan segera berlalu. Itu yang kita berikan. Ya, jadi semua lini bergerak. Ya, semua lini bergerak. Jadi tidak sampai hanya di LSP saja, tidak hanya sampai di sertifikasi saja, gerakannya nggak jalan. Nah, ini nanti berhenti. Kayak gitu. Kalau berkaitan dengan pandemi tadi Pak, kira-kira untuk pembelajarannya saat ini menggunakan metode apa? Apakah tetap menggunakan daring atau sudah menggunakan teknologi apa gitu mungkin yang bisa. Alhamdulillah pembelajaran tetap jalan dengan daring wajib karena kita mengikuti anjuran pemerintah dan semua kita menggunakan aplikasi. Kita pakai Microsoft Office ya 356 itu 365 ya 365 ya balik malah saya terpesona dengan angka 56 ya. Alhamdulillah semuanya berjalan. Jadi, meskipun di awal-awal dulu memang kita guru-gurunya harus
Ya, kita juga belajar ya. Dipaksa untuk belajar untuk menggunakan aplikasi untuk pembelajaran. Ya. Apakah di SMK 2 ada divisi khusus yang menangani IT gitu Pak? Mungkin Pak Romdoni yang lebih paham ya. Ya memang di SMK 2 itu kaitannya dengan IT itu ada tim IT SMK 2 itu ada sendiri. Artinya kan tidak, biasanya kan kalau tidak dibikin divisi itu tunjuk-tunjukan, wah itu rusak ini ya gitu. Yang bertanggung jawab siapa, nggak ada gitu ya. Artinya mamanya termasuk ini dilema Pak, jadi beberapa narasumber kita itu kalau punya pendidikan itu rata-rata di dunia industri itu rata-rata mereka kesulitan untuk maintenance, semuanya seperti kayak website tidak terbengkalai, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang posting dan lain-lain. Kalau tidak ada divisi khusus yang ngurusin, biasanya sok kadang-kadang itu bukan tugas saya, bukan apa gitu ya. Itu menjadi beban tersendiri. Sehingga kalau ini sudah ada SMK 2 ini sudah ada apa itu SMK 2 sudah ada divisi IT-nya luar biasa. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Romdoni dan Pak Joko? Saya kira cukup. Cukup ya. Oke, Mas Romdoni sudah cukup? Ya, cukup. Ya. Yang terakhir, Siap. berkunjung ke di channel YouTube kita. Oke, siap ya. Ada SMK 2 Sragen dan Taruna SMK Negeri 2 Sragen. Taruna SMK Negeri 2 Sragen sama SMK Negeri 2 Sragen. Ya, Sobat Teh Manis, silakan jika teman-teman ingin mengetahui tentang SMK Negeri 2 bisa langsung lihat channelnya tadi di deskripsi di bawah. Selanjutnya kita masuk ke sesi Tuti, Tutorial and Tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobi Teh Manis. Di sini saya Romdoni, Ketua Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 2 Sragen. Di sini saya akan membagikan tips dan trik lulusan SMK N2 Sragen, khususnya yang TKJ. Bagaimana anak-anak setelah lulus SMK, ada 3 yang harus ditempuh anak-anak setelah lulus dari SMK. Yang pertama adalah anak-anak bisa memilih jalur bekerja, yaitu melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMK Negeri 2 Sragen atau perusahaan lain yang memang membutuhkan kompetensi dari anak-anak semuanya. Dan yang kedua adalah anak-anak bisa menciptakan peluang kerja sendiri dengan kompetensi yang sudah dimiliki anak-anak, yaitu kaitannya dengan teknik komputer dan jaringan. Ilmu yang sudah anak-anak dapatkan sudah bisa mampu bersaing di dunia kerja, karena ilmu itu, teknik komputer dan jaringan bisa diterapkan sangat luas sekali di lapangan. Dan yang terakhir adalah anak-anak bisa memilih melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, sehingga anak-anak bisa menimba ilmu yang lebih tinggi lagi dan mengasah keterampilan serta mempunyai karakter yang lebih dewasa lagi, sehingga nanti kalau sudah lulus pun anak-anak bisa memilih dari salah satu dari pilihan yang anak-anak inginkan. Itu anak-anakku, yang terpenting adalah semangat belajar, semangat bekerja, sukses bagi anak-anakku semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobi Teh Manis semua, alhamdulillah kita di penghujung acara untuk diskusi kita dengan beliau-beliau para pejuang edukasi. Di sini ada Pak Joko dan Pak Romdoni. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, silahkan subscribe agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten yang lebih baik lagi. Dan teman-teman juga bisa membuat masukan ke kita, tema-tema apa yang akan kita angkat, dan nanti akan kita carikan pejuang yang di bidang itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.